Persatuan, satu kata yang terdengar gagah di buku PPKN, tapi terasa hambar di atas kertas naskahku. Kenapa kita terus bertengkar? Kenapa Bhinneka Tunggal Ika cuma jadi slogan di gerbang batas kota? Kupikir menulis tentang toleransi itu gampang. Tinggal susun kata-kata indah, lalu selesai. Tapi nyatanya, sudah 2 draft kubuang ke tempat sampah digital. Mbak Ayah bilang tulisanku sampah. Mungkin memang aku yang gak punya bakat buat menyatukan bangsa lewat kata-kata. Dava, ini tuh terlalu manis. Kamu kayak lagi nulis teks pidato anak SMP, tau nggak? Gak ada jiwanya. Pembaca itu butuh sudut pandang yang baru, bukan cuma ceramah moral yang udah mereka dengerin berulang kali. Ngerti nggak? Dia minta aku merobek total. Katanya, tulisanku normatif. Naskah kedua pun sama saja nasibnya. Padahal, aku sudah menulis realita yang terjadi di jalanan. Masalahnya jelas, solusinya ada. Tapi, tetap saja dianggap kurang. Dava, aku tuh nggak minta kamu buat melenceng dari esensi Pancasila loh ya. Tapi tulisan kamu ini tuh pesimis. Kamu mau bilang kita nggak bisa bersatu cuma karena kita beda? But that's a fact, Mbak. Kita berantem karena apa? Perbedaan suku, agama, pilihan politik. Emang pada dasarnya itu nggak bisa nyatuin orang yang nggak mau tahu satu sama lain, Mbak. Mbak, please, Mbak. Dava, aku nggak mau tahu. Pokoknya waktu kamu tuh cuma 5 hari. Dan 5 hari itu bukan waktu yang singkat. Kalau misalnya kamu bukan sekedar ngeluh. Kamu mbak semua dan tulis sesuatu yang bikin aku paham kenapa perbedaan itu bukan kutukan. Lima hari, dan aku masih merasa Mbak Ayah cuma hidup dalam utopia pelajaran SD. Dia nggak lihat gimana dunia sekarang bekerja. Aduh, Kenapa? ternyata nulis soal persatuan itu cuma omong kosong utopia, wah. Ditolak lagi sama editor. Katanya, wah, tulisan abang terlalu normatif. Terus, abang coba lah buat yang radikal. Katanya meleset dari esensi. Faktanya tuh, orang-orang kita ini terlalu fanatik sama identitasnya sendiri. Gimana mau bersatu kalau beda dikit langsung bentrok? Ya mungkin karena abang terlalu maksa mereka buat melebur. Ya emang itu kan tujuannya. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu. Melebur jadi satu kan? Coba abang campurin air lemon ini sama kopi abang. Gila. Dia gak rasain. Loh kenapa? Kan katanya mau bersatu. Air lemon kan asupan, kopi juga asupan, sama-sama masuk ke perut kan. Kenapa nggak digabung aja gitu jadi satu biar praktis? Ya nggak bisa gitu adik. Kopi ini nih cocoknya dicampur sama krim, susu, atau coklat. Nah mereka melebur rasanya enak. Sementara air lemon ini wah, dia punya tempatnya sendiri. Dia bisa dicampur sama soda atau something yang segar lah. Nah kalau kopi sama lemon, gimana mau bersatunya? Aneh gak sih?
Nah itu poinnya, kesalahan abang sama orang-orang luar sana tuh mikir semuanya tuh harus nyatu, ngelebur jadi satu gitu loh. Kayak seolah air lemon ini harus jadi susu. Berarti selama ini konflik bukan karena kurang rasa persatuan. Ya mungkin karena abang terlalu maksa mereka. Coba abang gabung air lemon ini sama kopi abang. Enggaknya sama rasa perbedaan. Maksa semua orang tuh buat punya rasa yang sama. I got it. Tunggu malam ini, pokoknya malam ini. Aku baru sadar bahwa setiap dari kita sebenarnya adalah rangkaian nada yang berbeda. Tidak ada nada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Hanya ada nada yang jika disusun dengan hati akan menjalin sebuah harmoni yang indah. Coba Nailian. Aku kayak pernah lihat di mana gitu tulisanmu. Iya, kayak pernah diangkat di suatu buku di mana gitu. Bentar ya, aku cek dulu ya, bentar ya. Nah, ini nih, ini ada. Agak-agak mirip gitu sama yang kau tulis tadi. Di buku Ke Arah Indonesia Merdeka tahun 1932 karya Muhammad Hatta. Coba baca. Kesalahan terbesarku selama ini adalah mencoba menepikan perbedaan demi sebuah persatuan. Padahal, Indonesia yang sungguhnya bukan dibangun dengan menghapus warna, tapi dengan mengakui keberadaan setiap warna itu. Kita harus memahami esensinya, mengerti satu sama lain tanpa harus memaksa menjadi sama. Ternyata, yang selama ini hilang dari kita bukanlah rasa persatuan, melainkan rasa pengertian. Sebuah pengertian mendalam tentang betapa indah dan berharganya setiap perbedaan yang kita miliki. Halo Mbak. Iya? Naskahku diterima. Serius Mbak? Yes! Oke Mbak, makasih. Pokoknya saya ke sana sekarang juga. Makasih Mbak. Inilah yang seharusnya kita jaga. Sebuah warisan yang jauh lebih berharga daripada harta benda untuk anak cucu kita nanti. Warisan tentang bagaimana cara hidup berdampingan tanpa rasa curiga. Karena pada akhirnya, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, sebuah identitas yang tidak menuntut kita untuk sama, tapi mengajak kita untuk tetap satu jua di tengah segala perbedaan yang ada.